saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu penilaian kinerja atau penilaian kinerja alternatif, di mana kita harus tahu penilaian alternatif adalah penilaian yang pada dasarnya diarahkan oleh pembelajaran itu sendiri atau instruction drive assessment. Oleh karena itu, bentuk penilaian ini cenderung relevan dengan strategi pembelajaran kontemporer seperti outage learning dan problem solve. Kemudian, penilaian alternatif itu sering juga ditimpang-tindihkan dengan variasi penilaian lain, memiliki keterkaitan, yaitu penilaian kinerja atau performance assessment, di mana penilaian kinerja merupakan teknik penilaian multidimensional yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penilaian tertulis, penilaian perbuatan, dan penugasan. Penilaian kinerja di mana peserta didik ditugaskan untuk melakukan suatu pekerjaan kegiatan yang menyebabkan ia mendemonstrasikan kemampuan-kemampuan yang akan dinilai. Kemudian, adapun target hasil pembelajaran dari penilaian kinerja yang dapat meliputi aspek-aspek. Pertama, pengetahuan, di mana target pengetahuan itu di mana siswa harus meningkatkan pengetahuannya. Kemudian yang kedua, praktek dan aplikasi pengetahuan, di mana setelah mendapatkan pengetahuan, peserta dididik diharapkan mampu mempraktekkan pengetahuan tersebut. Ketiga, kecakapan dalam berbagai jenis keterampilan komunikasi, visual, karya seni, dan lain-lainnya. Kecakapan keterampilan tersebut dibentuk dari praktek yang dilakukan sehingga dia sudah terbiasa mempunyai skill komunikasi visual yang baik dan karya seni. Keempat, produk yang diciptakan dari keterampilannya. Kelima, sikap, yaitu berhubungan dengan perasaan, sikap, minat dan bakat, dan motivasi, sehingga ranah tersebut yang menjadi target pencapaian dari hasil belajar pada penilaian kinerja. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Yang pertama, dilaksanakan secara terpisah. Kemudian penilaian mencerminkan. Ketiga, pengalaman belajar. Keempat, bersifat holistik. Yang pertama, penilaian dilakukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terkait tentang penilaian pelaksanaan. Dia tidak boleh dipisahkan antara satu dan lainnya. Kemudian yang kedua tadi kan penilaian mencerminkan, berarti dia harus penilaian mencerminkan dalam kehidupan sehari-harinya terkait tentang pengetahuan dan sikap seseorang terhadap kehidupan dalam sehari-hari, baik itu di dalam dunia sekolahnya. Kemudian penilaian menggunakan metode, di mana di sini digunakan yaitu sesuai dengan kriteria karakteristik dari pengalaman belajar. Yang keempat tadi bersifat holistik, yaitu mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran terkait tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bentuk-bentuk penilaian kinerja atau autentik. Penilaian kinerja yang dapat diberikan kepada peserta didik ini dapat berbentuk penilaian praktik, penilaian produk, dan penilaian proyek. A. Penilaian praktik. Penilaian praktik dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi. Pada saat penilaian praktik, guru dapat menilai kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Aspek yang dinilai dalam penilaian praktik ditulis dalam rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini berisi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan pada saat mengerjakan suatu aktivitas. Langkah-langkah tersebut diurutkan lengkap, jelas, mudah diamati, dan dapat diukur. Contoh dari penilaian praktik ini yaitu mempraktekkan cara membuat jaring-jaring bangun ruang, mengukur tinggi pohon dengan konsep matematika, mempresentasikan penyelesaian masalah konsep matematika pada pelajaran matematika. B. Penilaian produk. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas teknis dan estetis hasil kerja atau produk yang telah dibuat peserta didik.
Hasil kerja peserta didik dapat berupa produk yang berupa dari kain, kertas, metal, kayu, plastik, keramik, hasil karya seni seperti lukisan, gambar, patung, dan karya sastra, dan laporan hasil penelitian atau karya ilmiah. Adapun aspek-aspek yang dinilai itu dalam penilaian produk ditulis dalam rubrik penilaian. Rubrik penilaian berisi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan kualitas teknis dan estetis suatu produk. Kriteria tersebut harus lengkap, jelas, mudah diamati, dan dapat diukur. Contoh nyata dari penilaian produk ini yaitu siswa membuat produk bioteknologi atau membuat laporan praktikum pada pembelajaran IPA, membuat lukisan atau membuat kolase pada pelajaran seni budaya dan prakerja. Selanjutnya yang C, penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian terhadap suatu penugasan yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Penugasan tersebut meliputi perencanaan, pengumpulan data, analisis data, penyajian data, hingga pelaporan. Periode waktu untuk menyelesaikannya tergantung kompleksitas tugas, misalnya dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, atau 1 semester. Contohnya adalah siswa mengerjakan proyek penelitian tentang dampak polusi air di daerah setempat. Penilaian dilakukan dari tahap perencanaan, proses penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penyajian hasil dalam bentuk laporan atau presentasi. Penilaian ini mengamati seluruh tahapan yang dilalui siswa, bukan hanya produk akhir saja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengembangan penilaian kinerja otentik. Untuk definisi pengembangan penilaian kinerja ya proses merancang dan memperbaiki metode penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan prestasi siswa. Lalu untuk fokus utamanya dari pengembangan ini adalah menciptakan penilaian yang valid, terus reliable dan relevan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran gitu kan. Untuk proses ini mencakup identifikasi kompetensi yang ingin dicapai, terus pemilihan teknis penilaian yang tepat gitu kan, kayak seperti tugas, proyek, terus lain-lainnya untuk penilaiannya gitu kan. Terus ada 4 tahapan yang dapat dilalui untuk mengembangkan penilaian kinerja tahapan tersebut gitu kan. Yang A ada menentukan tugas kinerja penugasan. Pada tahap pertama ini terdapat 6 yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama ada menentukan kompetensi dasar, yaitu kita tentukan dulu kompetensi dasar yang sesuai dengan konteks yang ingin kita ajarkan gitu kan, supaya sesuai. Lalu lanjutnya ada yang kedua ada menentukan bentuk penilaian. Ya, tadi saya jelaskan, kita tentukan dulu bentuk penilaiannya gitu kan, tentang praktiknya, produknya, proyeknya, dan lain-lainnya supaya sesuai. Lalu yang ketiga ada membuat indikator. Indikator ini sama juga ya, kita sesuaikan juga dengan apa kita kebutuhan kita gitu kan, berdasarkan dengan kompetensi yang akan kita ukur tadi. Terus yang keempat ada membuat tugas kinerja. Ya sama seperti yang saya jelaskan tadi kan, rumusan tugas kinerjanya ini yang relevan dengan pengetahuan yang kita ukur, kayak faktor, konsep, prinsip, prosedural gitu-gitulah, tentang keterampilan pemecahan masalah mereka, mengambil keputusan, terus investigasi, percobaan, dan sains. Lalu yang kelima ada membuat produk pelaksanaan kinerja penilaian gitu kan, bersama juga. Terus yang keenam ada membuat rubrik penilaian. Ini kita kayak merancang rubrik penilaian sebagai pedoman dalam proses penilaian kinerja yang mudah dipahami baik untuk penilaian kinerja individu maupun kelompok gitu. Lalu selanjutnya yang B ada membuat rubrik penilaian. Itu rubrik penilaian merupakan panduan yang digunakan untuk menilai kinerja peserta didik. Terus informasi yang diperoleh biasanya dari rubrik ini dapat digunakan untuk fungsi formatif, yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Selain itu, informasi yang diperoleh dari rubrik dapat digunakan untuk fungsi sumatif dengan nilai pencapaian kompetensi pembelajaran gitu kan. Terus contoh formasi rubrik ini seperti yang ditampilkan ini.
ada beberapa aspeknya gitu kan, kayak ada tingkat kemampuannya, mulai dari pertama itu kurang, kedua cukup, tiga baik, empat sangat baik gitu. Itulah contoh dari format rubrik tadi gitu. Terus ada berapa juga faktor-faktornya gitu kan. Yang lain juga ada alternatifnya, ada format rubrik alternatif juga gitu. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut gitu kan. Terus ada beberapa langkah gitu kan kalau kita menyusun rubrik gitu. Terus yang pertama tuh ada mengidentifikasi semua aspek penting yang akan memenuhi atau mempengaruhi hasil penugasan. Terus kedua ada menentukan dan mengurutkan aspek-aspek penting tersebut untuk menyesuaikan tugas dan menghasilkan hasil yang terbaik. Terus ada mengusahakan aspek kinerja yang akan diukur supaya tidak terlalu banyak yang diobservasi gitu. Terus ada beberapa lagi hal-hal yang harus kita pertimbangkan gitu kan. Lalu lanjut ada yang C, itu pelaksanakan penilaian kinerja. Yaitu melaksanakan penilaian kinerja yang dilakukan dengan metode observasi terhadap individu maupun kelompok tergantung penugasan yang diberikan gitu. Jadi kita sesuaikan nih kayak kebutuhannya apa, kita pakai metodenya apa gitu kan. Jadi supaya nggak salah gitu dengan pemberian skornya nanti gitu kan. Terus ada dua metode pemberian skor gitu kan. Ada holistik sama analitik gitu. Untuk metode holistik itu digunakan apabila pemberian skor hanya memberi satu macam skor berdasarkan kesan mereka secara keseluruhan dari hasil kinerja peserta didik. Terus kalau untuk metode analitik itu skornya diberikan pada berbagai aspek kinerja yang berbeda berdasarkan kinerja berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah disepakati gitu. Terus yang terakhir yang D ada penilaian hasil kinerja, yaitu hasil penilaian kinerja ini dapat diberikan dalam bentuk penilaian formatif atau penilaian sumatif. Apabila penilaian yang diberikan pada penilaian formatif tadi, maka proses umpan balik harus lebih banyak dilakukan sehingga peserta didik mengetahui kekurangan ataupun kelebihan dari kinerja yang dilakukan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya nanti akan dijelaskan teman saya. Dalam penilaian kinerja itu ada kelemahan dan kelebihannya. Baik, di sini saya akan membahas dari kelemahan penilaian kinerja. Jadi, kelemahan penilaian kinerja itu dia terbagi menjadi 4. Yang pertama itu yaitu biaya, kedua keandalan dan validitas, yang ketiga adalah pelatihan guru, yang keempat yaitu kegunaan bagi pembuatan kebijakan. Kita bahas yang pertama yaitu biaya. Kenapa sih biaya dikatakan dalam kelemahan penilaian kinerja? Karena dalam penilaian otentik membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan tes standar lainnya. Hal ini karena dalam penilaian otentik memerlukan lebih banyak waktu, tenaga, dan juga sumber daya untuk dirancang dan dilaksanakan dan juga dinilai. Kemudian yang kedua yaitu keandalan dan validitas. Kenapa dikatakan keandalan dan validitas itu dikatakan sebagai kelemahan penilaian kinerja? Karena dalam penilaian otentik mungkin kurang dapat diandalkan dan valid dibandingkan bentuk penilaian lainnya. Hal ini karena dalam penilaian otentik lebih subjektif dan juga tergantung pada interpretasi guru. Yang ketiga yaitu pelatihan guru. Kenapa dikatakan pelatihan guru itu sebagai pelemahan penilaian kinerja? Karena guru yang menggunakan penilaian otentik di kelasnya, dia sangat memerlukan pelatihan tambahan dan juga profesionalisme. Hal ini karena dalam penilaian otentik dia memerlukan keterampilan, kemudian pengetahuan khusus yang dirancang dan juga dilaksanakan dan juga dinilai. Yang keempat yaitu kegunaan bagi pembuatan kebijakan. Di mana di sini tuh penilaian otentik kurang berguna bagi pembuat kebijakan dibandingkan dengan pengujian terstandar. Karena apa? Karena tidak seperti dengan pengujian terstandar, di mana penilaian tersebut tidak dapat mengungkapkan tren jangka panjang. Penilaian kinerja adalah fokus pada proses pembelajaran.
yang dimana fokus pada proses pembelajaran yaitu lebih menekankan pada bagaimana siswa mencapai hasil pembelajaran bukan hanya hasil akhir. Hal ini berarti proses seperti pemahaman konsep, pengembangan, keterampilan, dan penerapan pengetahuan dalam situasi nyata menjadi fokus utama. Penilaian ini mendorong siswa untuk belajar secara lebih mendalam dan berkelanjutan, tidak hanya untuk lulus ujian. Yang kedua itu ada meningkatkan motivasi siswa. Penilaian ini relevan dengan kehidupan nyata sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar karena mereka melihat hubungan langsung antara pembelajaran di kelas dan tantangan dunia nyata. Penilaian yang relevan juga memberikan rasa pencapaian yang lebih besar, membuat siswa lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, poin ketiga adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Dalam penilaian otentik, siswa seringkali dihadapkan pada masalah kompleks yang memerlukan analisis, evaluasi, dan pemecah masalah. Proses ini melatih keterampilan berpikir kritis, di mana siswa belajar untuk melihat masalah dari berbagai perspektif, menemukan solusi, serta mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan mereka. Kinerja sebagai pendekatan yang efektif dalam menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan mendorong pengembangan keterampilan penting pada siswa.